repot-repot mengedukasi, rehabilitasi, sudah memotivasi keluarga, itu kan bentuk jasa juga seperti ini. Reward. Reward ya, itu salah reward. satu reward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barengan lagi sama Izan Setiawan dan Ibnu Hamba dalam program yang teman-teman tunggu, apalagi kalau bukan podcast korporasi. Wah, selamat datang lagi di Gusur Gudang Suara. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube kita, cuma nonton doang, ya kan? Langsung di-subscribe dulu dong. Kemudian kalau udah di-subscribe, klik tombol lonceng kuning yang ada di sebelah mana? Sebelah kiri. Di sebelah kiri. Iya. Kemudian di-like dan di-komen sebanyak-banyak mungkin. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian juga. Kita bukan cuma ada YouTube, kita juga punya sosial media yang lain. Kasih paham nu. Ada di TikTok, Facebook dan juga Instagram. Tentu adalah tentu ini adalah konsumsi bagi para Gen Z dan juga para kaum milenial nih yang seharinya rebahan dengan HP. Rebahan gini loh. Oh iya. Sorry. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memfollow seluruh akun sosial media kita. Wah, Itulah IHA kreatif. Wah, itu. Ingat ya, subscribe itu gratis. Nah, jadi hari ini 5 menit opener. Opening. Wah. Terima kasih Prompter. Terima kasih. Jadi hari ini senang sekali kita udah kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Luar biasa. Orang yang wow sih. Wow. Karena aku pribadi udah mengenalnya sangat lama sekali. Partner. Sangat dalam. Dari Sedalam. mulai asmaranya, pekerjaannya, kemudian apa ya, berorganisasinya segala macam. Jadi sedikit banyaknya sudah kenal dengan Oke. itu kan. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita bahas-bahas masalah kita perkenalan narasumber, disclaimer juga. Kemarin kita udah ngobrol sama BNN Musirawas. Iya kan? BNN Musirawas, dan hari ini juga kita bakal ngobrol lagi dengan Musirawas lagi. Wah, luar biasa Musirawas. Wah, luar biasa Musirawas. Musirawas mantap. Mantap. Seperti ini ya. Iya, mantap. Lubuk Linggau mantap juga kan, Nu? Bisa. Bisa. Lubuk Linggau bisa. Tagline-nya kan? Enggak ya, tagline-nya Lubuk Linggau bisa. Dan Lubuk Linggau ini kan merupakan salah satu kota yang luar biasa kan, Nu? Luar biasa. Kasih paham, Nu. Kotanya menarik, banyak cewek-cewek ini. Dan juga ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Benar-benar. Nah, jadi langsung perkenalan aja nih narasumber Oke. kita. Kenalin, Pak. Siapa, Nu? Sampean mau kenalin? Sampean aja, Pak. Karena kan sampean lebih emosional, lebih dekat. Belum riset ya. Udah dong, ini ada. Oh, udah. Kang Eri Rahmat ST. Oh, gitu ya. Ya, selamat datang Kak Erik. Terima Sudah kasih. hadir di sini. Buat teman-teman yang belum tahu, ini Kak Erik Iya, Rahmat. Kak Erik Rahman, sarjana Sarjana teknik. teknik sosial. Iya. Ya, terima kasih sudah diundang Iya, di siap. sini. Terima kasasi Kak Erik. Nah, beliau ini Hmm. kan kita tadi kan udah dibocorin kan bakal ngobrol tentang rehabilitas, tentang hal-hal yang terkait dengan nabza segala Iya, macam. nafsa. Tapi sebelum kita ke pertanyaan itu, ke bahasan itu, Kak Erik ini juga ternyata pekerjaannya sebelum direhab itu Sebagai pernah jadi wartawan. Pernah, sempat. Nah, pernah jadi wartawan di salah satu apa ya? wartawan lokal. Ya, Wartawan lokal. di media lokal. Di media lokal. Nah, kemudian juga punya organisasi pelukis. Ya, komunitas. Komunitas. Memang bergeraknya di bidang seni. Untuk saat ini masih dalam lukis sih. Komunitasnya namanya Persona Warna. Pesona warna, sangat mempesona. Sangat. Pesona. Jadi kegiatan Pesona Warna itu biasanya seluruh kalangan boleh ikut atau gimana tuh, Pak? Ya, kalau sekarang masih menginginkan teman-teman yang mungkin hobi untuk seni itu menjadi wadah
ke semua umum sih. Jadi memang fokusnya melukis ya. Iya, fokusnya sekarang masih melukis. Ini kalau yang nggak bisa ngelukis gimana tuh? Tapi pengen gabungan. Sebenarnya tidak ada yang pandai dalam lukis ya. Kita sama-sama belajar lah. Tergantung kita dalam mungkin pencampuran warnanya, sama-sama belajar dalam itu sih. Teknik-tekniknya seperti apa. Kayaknya kata ada pepatah nih kan, non. Kalau alat bisa karena bisa. Iya benar. Tapi kalau yang nggak bisa ke bisa tuh gimana caranya? Kalau bisa karena biasa bukan sih? Iya. Bisa karena Kalau bisa, iya. Iya. Apa nih? Tapi ini Pak, juga agak menarik gitu kan, alat bisa karena bisa. Alat bisa karena bisa gitu kan. Iya. Kalau di seni saya apresiasi sih kalau ada yang dari tidak bisa menjadi bisa itu luar biasa sebenarnya. Iya. Sebenarnya dalam diri seseorang tuh pasti ada tingkat seninya gitu. Nah, tergantung orang itu gimana cara menyalurkannya. Dengan lukis biasanya seni itu lebih jujur gitu nah. Digambarkan dalam lukis bagaimana pencampuran warnanya, bagaimana tekniknya yang digambar. Sebenarnya tidak ada lukisan yang jelek. Hanya lukisan yang seninya tingkat tinggi atau yang tingkat di bawahnya. Iya. karena biasanya yang namanya lukis atau menggambar itu kan mereka punya cerita masing-masing. Iya. Punya historis. Punya historis masing-masing. Oke nih Kak, tentang rehabilitasi nabza. Ini Perkenalan dulu. Di Nabza mana? nabza Di rehabilitas iya. mana? Iya. Ini kan belum. Bridging dulu. Di rehabilitas nabza nih kakak sendiri atau abang manggilnya gitu? Ya, boleh abang. Abang ya. Bro biasanya. Bro. Iya. Bro. Enggak, lebih. Oh, kalau Senior. bahasa rehab Kalau di rehabilitasi kami kan sistemnya adalah family. Oh, Anggapnya family. family semuanya. Jadi staff-staff manggilnya adalah bro dan sis. Oh, bro. Bro. Oke, bro. Bukan yang partai itu. Bukan yang merah itu ya, bukan. Bukan. Jadi dari lapas mana nih, bro? bukan lapas. Kita rehabilitasi. Rehab mana nih? Sebenarnya untuk rehab Lucu sih ini. Jadi kami membuka rehabilitasi sosial Nabza itu di Musirawas, namanya itu IPWL Karunia Insani. IPWL apa itu IPWL? IPWL itu dari Kementerian Sosial, namanya adalah Institusi Penerima Wajib Lapor. Jadi keluarga yang mungkin ada yang latar belakang pengguna atau mau konsultasi, tidak harus ke kepolisian atau BNN, kami juga bisa menerima. Jadi lebih aman. Iya. Lebih ke apa ya? Menurut pandangan saya itu lebih ke family ya. Iya. Lebih ke keluarga. Iya. Jadi, welcome to my house, you follow my rules. Itu. Hafal. Udah. Anda pernah bekerja di sini? Kebetulan kita partner Partner ya. dulu. Kita satu bidang juga bagian penyuluhan. Iya. Ya, bagian penyuluhan segala Mantap. macam. Lebih dekat. Tapi ya saya keluar dulu. Nah, ngomong-ngomong di rehabilitas Nabza. Heeh. Nabza ini apa sih, bro? Iya. Dari pendapat bro sendiri. Sebenarnya Nabza itu ada dua nih, Nabza sama narkoba. Sebenarnya itu sama tuh. Sama. Nabza itu adalah kalau singkatannya adalah narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Sedangkan narkoba adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kalau narkoba biasanya penggunaan kata dari jaksa, dari pengadilan, dari kepolisian. Kalau Nabza lebih ke medis, dari dokter, perawat gitu. Jadi spesifikasi penggunaan artikulasinya ya. Penggunaan katanya. Kemarin kan kita udah dijelasin juga kan sama PNN Musirawas kemarin kan. Masih ingat kan? Masih. Masih ingat kan. Itu sebenarnya pertanyaan itu harus sama Rehan sih. Masih ingat kan nih? Harusnya sih gitu. Jadi kalau misalkan untuk apa ya bilang itu ya? Nabza sama apa tadi? Narkoba. Iya. Kalau narkoba itu bisa dikategorikan hal yang sudah bisa ditangkap atau enggak nih? Gimana ya bilangnya ya? Kalau ngomong tentang narkoba ini ada obat-obatan yang bisa dikategorikan narkoba kah? Segala macam kah atau kayak gitu enggak? Ya, banyak jenis narkoba sebenarnya. Ada yang mungkin dari tanaman sintetis, ada yang dari buatan, ada yang dari obat-obatan. Nah, itu banyak golongannya. Karena kan setiap penciptaan tuh ada kegunaan. Mungkin di alat medis itu ada obat tertentu narkoba yang mungkin
dalam kadar dosis yang tertentu sesuai anjuran dokter itu bisa dipakai. Tapi kalau disalahgunakan, nah itu yang tidak boleh. Disalahgunakan. Semua yang disalahgunakan tidak boleh. Tidak boleh. Jabatan juga kan. Nah ini bang, bro ya, masih kaku. Nah ini bro, tentang klasifikasi obat kan tadi sudah. Ini kan tentang rehab nih, yang seperti apa yang boleh masuk rehab ataupun yang dia layak direhab itu seperti apa? Sebenarnya rehabilitasi nafza itu adalah proses kita untuk mengupayakan orang-orang yang teman-teman kita yang korban penyalahgunaan nafza, baik itu dia pemakai, pengguna atau pecandu sekalipun, itu untuk berfungsi sosial lagi, untuk pulih kembali dan untuk produktif kembali. Nah, sebenarnya itu proses rehabilitasi. Kalau kita ke rumah sakit mungkin ikhtiarnya adalah kita ingin sehat. Dengan mungkin minum obat, dengan mungkin jalani terapi di situ kan. Sama halnya kalau rehabilitasi itu adalah intinya orang-orang dalam penyalahgunaan nafza bisa kembali pulih. Nah, ini menarik nih Kak. Berarti kan sama-sama ingin pulih kan. Di apa ya, lapas itu kan juga sebenarnya mereka yang ditahan mendapatkan hukuman supaya mereka juga pulih dari itu. Nah, yang menjadi membedakan rehabilitas dengan apa ya, lapas ini apa? Kalau yang jadi perbedaannya adalah sebenarnya sama-sama proses pembinaan. Kalau di lapas itu biasanya sudah terjerat proses hukum. Jadi orang-orang yang dipidana itu proses pembelajaran, proses pembinaannya adalah di lapas. Sedangkan kita yang belum dalam proses hukum, makanya disebut korban. Dia sebagai korban penyalahgunaan, dia hanya pakai, dia hanya menyalahgunakan. Nah itu sebenarnya wajib untuk direhabilitasi. Nah kalau untuk ini sendiri apa tuh bilangnya, orang-orang yang mengguna apa, nafza tadi ya, nafza tadi, apakah mereka termasuk bisa untuk rehab, ataukah ada nggak klasifikasi boleh direhab segala macam gitu? Klasifikasi ini bisa nih direhab, ini nggak bisa direhab. Sebenarnya semua orang dalam ketergantungan, dalam dia pecandu atau memakai narkoba yang disalahgunakan, itu harusnya wajib direhabilitasi. Karena orang-orang dalam pemakaian itu biasanya ada 4 tempat, kami menyebutnya 4 tempat. Yang pertama itu tempat yang pasti dilalui oleh orang-orang dalam penyalahgunaan nafza adalah rehabilitasi. Gini nih bang, tadi kan sudah dijelaskan tuh tentang dari rumah sakit jiwa kemudian di offer ke rehabilitasi. Nah misal nih kalau ada kasus di lapangan, misal si A dia memang pemakai, terus ada salah satu keluarganya ingin menyelamatkan dia dengan cara pengen masukkan ke rehabilitasi karena takut mungkin kena pidana atau segala macam. Ini caranya gimana nih, bro? Justru lebih mudah ya, karena perjalanan masuk ke rehabilitasi itu kan ada beberapa cara. Tadi kan sudah disampaikan, misalkan dari rumah sakit jiwa, melalui rujukan BNN, Polres, atau yang lebih mudah lagi keluarga ya dengan inisiatif sendiri untuk ke rehabilitasi menjaga pemulihan. Itu nanti di prosesnya nanti ada konsultasi dulu, bagaimana sih masalahnya gitu. Tapi kasus seperti itu sudah ada? Sudah pernah, malah akhir-akhir ini sudah banyak yang dengan kesadarannya datang sendiri ke rehab. Datang sendiri ke rehab. Orang dengan keluarga. Orangnya langsung. Aku ada apa ini? Bisa dengan keluarga. Jadi apa ya? Ternyata apa ya bilangnya itu ya, ternyata hampir semua masyarakat itu udah peka juga terhadap itu. Alhamdulillah. Yang jadi pertanyaan itu untuk di Musyarawah sendiri, apakah memang banyak yang sudah hadir untuk konsultasi atau belum nih Kak, di daerah Musyarawah? Ini kan ada di Musyarawah nih. Ya. Kalau daerah Musyarawah memang karena aksesnya luas ya. Daerahnya juga sangat luas. Mungkin masih kurang lah untuk dia datang secara langsung. Tapi kami kan prioritasnya bukan hanya Musyarawah. Kami juga sering tuh dari daerah kabupaten kota lain
tetangga itu datang langsung untuk konsultasi gitu. Oh, jadi Iya, bahkan dari Oki, Oku itu yang 8 jam perjalanan itu sering kontak kami untuk konsultasi terkait rehabilitasi. Nah, ini kalau misalkan konsultasi dari kabupaten-kabupaten yang lain, kalau misalkan kerjasama dengan instansi yang lain, gimana tuh Kak? Apakah sudah ada kerjasama dengan instansi lain? Tapi kabarnya baru sudah jadi ini ya. Apa tadi tuh? SNI. Sentra Nasional Indonesia. Itu luar biasa banget. Sebenarnya SNI itu adalah program BNN. Oh, Program BNN bahwasanya untuk rehabilitasi ini ada standarnya. Ada standar. Untuk saat ini sih masih belum ya. Di Indonesia belum ada standar nasional untuk rehabilitasi. Tapi alhamdulillah setelah penilaian kita masuk rekomendasi itu untuk nanti dijadikan SNI. SNI. Istilahnya kalau di instansi itu akreditasi. Kalau akreditasi itu lembaga biasanya di bawah apa gitu. Kalau kita kan Kementerian Sosial itu juga ada akreditasi sendiri untuk mungkin Sapras dan sebagainya. Kalau mungkin di Kemenkes ada juga di Puskesmas akreditasi untuk lembaganya. Tapi kalau SNI itu secara keseluruhan gitu untuk standar yang rehabilitasi itu seperti apa. Jadi banyak juga ternyata. Banyak standar-standar yang harus dipenuhi. Oke. Kalau misalkan banyak kalonya sih. Terlalu banyak kalonya sih ini. Waalaikumsalam. Dari mana, Pak? Bikin bom. Wah. Aduh. Bilang bom. Dijahit dong. Iya. Bong lamu. Bila bolong. Jahit dong. Minum nih. Iya. Bang, Siap. Bung, bro. Wah, Bang Bro. Waduh. Ciri-ciri. Waduh. Film. Siap dites 2 minggu lagi. Kemarin mengingatkan teman-teman nonton videonya kemarin juga 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Nah, sekarang udah bersih. Emang nggak pernah sih. Ya sino to drugs alkohol. Iya lah, apa itu drugs? Jadi kulo nuwun matuk ngapun. Nggih. Jenengan sama ya. Bahasa Padang dong. Jadi kenalin dulu. Gadis kretek nih. Wah. Lagi naik nih gadis kretek nih. Pengguna narkoba. Jadi ini kenalan dulu Bro Erik. Ya. Jadi saya Raihan, Bang. Jadi ada sana masyarakat dikit lah. Jadi untuk masyarakat yang ingin melaporkan tuh dapat uang katanya. Waduh. Untuk ada teman keluarga didatangi ke sini dapat komisi gitu. Sebenarnya bukan untuk melaporkan ya. Bukan untuk melaporkan. Jadi Baru kok ngomong. mungkin dia punya komunikasi yang intens sama keluarga, bahwasanya ingin ada salah satu keluarga ini untuk menjadi lebih baik, ya konsultasikan. Itu kan ada mungkin dari kami sekedar bantuan karena sudah mengedukasi ya, sudah repot-repot mengedukasi, rehabilitasi, sudah memotivasi keluarga. Itu kan bentuk jasa juga seperti ini. Reward. Reward Itu salah satu reward. Jadi buat teman-teman. Tapi nggak gitu bisa deh. Gitu nggak? Kayak gitu nggak boleh dong. Enggak, edukasi terhadap lebih baik. Jadi kan gitu. Bukan gratifikasi kan? Bukan. Itu dapat reward dari rehab. Jadi nggak usah takut rehab, Mas ya. Nggak usah takut rehabilitasi. Jadi menarik nih, Bang. Jadi Bro Erik tadi kan sudah bilang lah gimana cara masuknya, ditanya Mas Ibnu dan Mas Jidara itu. Jadi ada nggak Bang kategori-kategori pemakaian ringan, pemakaian ini harus penjara, ini harus rehab, ini harus dan lain-lainnya. Apakah kaya boleh masuk rehab? Waduh. Miskin penjara ya. Kan kita tahu kan rehab butuh uang nih. Gitu. Mbak ada pertanyaan gitu kan masyarakat. Iya. Sebenarnya melalui proses screening test namanya. Jadi Screening nanti test. kita screening bagaimana sih kita untuk mengintervensi si klien. Apakah singkat, apakah sedang, apakah tinggi gitu. Tapi untuk di penjara itu kan ada standar pidana. Apakah ketika dia dalam
dalam penggerbekan itu didapatkan barang bukti, yang barang bukti itu ternyata melebihi standar untuk hukum pidana, itu jelas ke hukum pidana. Tapi kalau korban di sini kan biasanya dia hanya pengguna. Dan hasil dari pembuktian dia pengguna adalah urin test tadi. Nah, ketika di urin test itu ternyata positif, makanya itu harus atau wajib direhabilitasi. Jadi ada apa namanya? Ada prosedur ya. Ada SOP. Sop tadi. Sop ayam. Jadi kalau bawa sekilo nggak mungkin direhab. Didapati sekilo nggak mungkin direhab kan. Sekilo apa dulu nih? Sekilo ganja bisa. Hukuman mati. Iya. Iya kan? Jadi Terlalu banyak nih. terlalu banyak sekilo. Ya mati dong sekilo. Kan biasanya enggak sendirian. Rame-rame. Enggak tahu sih. Bukan di Pratama. Iya. Ini merek nih. Aduh. Enggak karena rehab memang ya. Jadi untuk di Musirawas sendiri ini kan rehab nih banyak dari mana Mas yang masuk Mas di rehab? Orang Linggau, Iya. orang Banyakan orang mana ya? banyak orang mana? Iya, Orang iya. mana? Domisili. Sebenarnya skup kami itu luas ya. Karena kami domisili Musirawas, tapi di cabang Lubuk Linggau juga ada kami. Iya, ada. Ada cabang lagi di Ada, Lubuk ada. Linggau. Tapi kan di beberapa kabupaten kota yang sebelah kita, tetangga kita itu kan mungkin ada beberapa yang memang belum ada lembaga rehabilitasi. Kayak Muratara, mungkin Empat Lawang, Pagaralam seperti itu, atau daerah-daerah Oku. Memang skup domisili memang lebih banyak karena warga Musirawas untuk yang sekarang. Tapi ada juga beberapa yang datang secara langsung maupun rujukan ke kita, gitu, ke tetangga. Di sekitar Musirawas juga ada. Jumlah klien sendiri ada berapa? Kalau sekarang ada kurang dari 20 ya, belasan. Oh, kurang dari 18 lah, 18 Pak. Karena baru masuk. Oh, baru masuk. Jadi datanya belum dilaporkan. Apa? Wah, apa? Langsung. Dulu waktu. Zaman gagah. Sobat Karib ya. Coba. Sobat kiri. Sekarang ya sudah jadi ketua. Itu emang ya. Namanya hidup. Ini namanya hidup, kadang di Namanya atas, hidup. kadang di bawah. Tinggal tergantung cewek atau cowok. Ya. Aduh. Iya, posisi. Boleh. Emansipasi wanita. Iya, benar. Selamat saya selamat. Jadi Mas Boleh ngerokok. boleh enggak merokok Bang Erik. Iya. Buru-buru Ada. ada. Wah, no smoking dong. No smoking Bro ada. Erik ini apa namanya? Pengen di luar rehab lah kan pertanyaan ini, pertanyaan Di luar. kosong. Ya enggak lagi di luar. Di luar apa namanya terkait rehab lah, pertanyaan Iya. kosong kayak kan. Jadi Mas saya ini penasaran kan. Kalian biasa keluar luar negeri gitu. Anjay. Wajah. Flexing. Flexing. Enggak dong. Jadi kan di apa namanya? Di salah satu negara itu kan ada negara legal ganja kayak Iya. Belanda, kayak Thailand segala Iya, macam. iya. Setelah kita misalkan let's say contoh ada orang nih Hmm. liburan dari Belanda pakai ganja, di situ legal. Setelah pulang ke Indonesia tes urin bakal masuk penjara, bakal rehab atau tetap di situ perbuatannya atau positifnya itu yang dilarang. Karena ini di luar konteks mungkin jawabannya sebisa saya ya. Iya, iya. Jadi kalau pendapat saya karena dia memakai di luar negara dan negara itu legal dalam narkoba atau nafsa, terus dia kembali lagi, terus diperiksa akhirnya positif, sebenarnya dia hukum itu berlaku di mana dia berpijak gitu. Jadi dan dia di urin tes positif, nah hukum pidana kalau dia ada barang bukti itu harus sesuai dengan negara dia sekarang gitu. Misalnya di Indonesia, hukumnya Indonesia. Hukum Indonesia. Wajib rehab ya. Ya, kan yang di penjara juga kan sebenarnya Tiara. Apa tuh? Di Aduh, mohon maaf ya, Dek Tiara. Aku udah siapin Jawa harian. Iya. Tapi nggak dapet sih. Nggak apa-apa lah. Enggak apa lah. Baru masuk. Soalnya itu kan komedi-komedi yang untuk nanti kita kalau dipanggil di stasiun. Oh iya. Komoditi TV, Komedi TV. Podcast corporate. Siap. Belajar. Amin. Kita juga lagi belajar logo ya. Logo. Jadi lu gimana sih Nah, Kira? gitu. Logo. Udah masukin proposal ya.
Waduh. Kalau gua sih Is. nggak pacak-pacak aja. Iya. Apalagi masalah rehabilitasi ini ya. Aduh. Semakin teman-teman paham tentang rehabilitasi, semakin kita akan bersih dari narkoba. Iya, Mantap. Jauhi narkoba untuk apa? Mau jadi apa bang? Bener. Astagfirullah, astagfirullah. Coba kau ingat dari dulu. Dulu ya, maksudnya tuh baru ini. Baru sadar. Deket sama Oh Bro Eri, gitu. Nah ini, bro, Ya. tentang kerjasama dari instansi kan jelas pastinya ada nih. Mm. Kalau dari bro sendiri, dari rehabilitas bro sendiri, Mm-mm. apakah sudah ada kerjasama dengan instansi lain gitu? tidak mau. Itu kan sudah ditanya. Sudah ditanyain tadi Mas Ibnu. Wah, dua narasumber tidak mau. Yang dipertanyakan ini. Kredibilitas ya. Iya. Profesional tidak nih? Enggak, ini tadi belum soalnya Pak. Serius. Minum dulu bang. Minum dulu. Perang tadi. Oh bentar. Pertanyaan 6 Mas Ibnu. Aku, oh iya. Bener dong. Nanti bisa evaluasi. Evaluasi, ya, Jadi potong gaji. Oh ini gaji. Gaji dong. Oh, sudah ada ya? Ada tipis. Siapa sih yang gaji? Founder lah. Ada sendiri yang potong gajinya sendiri nanti. Iya kan? Dia sendiri kan. Mungkin jawab tipis lah kasihan. Oh, boleh. Mungkin tadi Wah, belum terlalu ini. belum terlalu spesifik nih. Iya. Nggak benar. Jadi kami ada mitra, ada kerjasama. Kalau mitra kami dengan BNN tentunya kan, terus kepolisian dengan Polres, dengan dinas sosial untuk perizinan dan sebagai macam. Terus juga untuk sistem rujukan, Iya. kami juga karena ini rehabilitasi sosial, Hmm. untuk kesehatan, ranah kesehatan juga kami kerjasama juga dengan rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta lah di Lubuk Linggau. Terus untuk pendidikan, ranah-ranah pendidikan kami juga kerjasama dengan paket-paket yang paket A, paket B, paket C, yang PKBM seperti itu, dan juga dengan perkuliahan, Iya. dengan Kampus-kampus, kampus-kampus. ya. Nah, dia mungkin ada proses pembinaan lah ke kami. Iya, Magang. Kami juga Magang. magang, tugas akhir itu ada. Oke, Bro. Oke, Bro. Nah, sosialisasi Iya. terkait udah kerjasama dengan instansi-instansi, tapi ada nggak sosialisasi secara langsung yang turun ke masyarakat langsung? Mm-mm. Ya, kalau kami kemarin pernah sempat ke area pendidikan ya. Kemarin ke SMA terjangkau di Iya, Musirawas. Kami melakukan sosialisasi lah kerjasama sama sekolah untuk ngadain seperti seminar gitu, seminar edukasi tentang dampak narkoba dan pentingnya rehabilitasi. Selain itu juga mungkin pernah kolaborasi dengan Persona Warna. Iya. Itu karena itu lukisan juga termasuk terapi itu. Termasuk terapi. Jadi kami ingin ada art terapi sesi sekalian sosialisasi rehabilitasi. Itu ada eventnya kemarin. Seminar itu belum ada. Seminar udah ada cuman di sekolah-sekolah. Oh, masih di sekolah-sekolah. sekolah-sekolah. Kalau memang nanti mau buat seminar besar kan, bisa kita ya. Bisa. Sponsor. Untuk Bisa, sosialisasi bisa. sosial apa? Media Media sosial. sosial. Media sosial. Iya, kreatif bisa. Sama DMC Siap. bisa. bisa. Semua bisa di hack kreatif. Nanti dikasih proposal. Proposal. Profil dulu nggak sih? Iya, kemudian profil dulu. Misalkan butuh MC, Bisa. seminar besar-besar, Bisa. kita juga punya contoh yang buruk loh. Waduh. Nanti kita bisa contohkan di sana. Siap. Bentar. Contoh yang buruk. Nah, contoh yang buruk, gambar. Oh. Ini foto orang yang pernah pakai. Oh, iya. Nanti yang tes Iya. kalian. Waduh. Ketua cabang. Nah, kalau kami negatif maksudnya. Negatif corona. Waduh. Positif. Jiwa Buntu. positif. Jiwa positif. Oh, jiwa Positif positif. thinking. Nah, bro, Mas Erik. Aduh. bentar, Pak. Ini masih Bentar gimana? penasaran tentang rehabilitasi ini berapa lama itu? Kalau misalnya masuk ini kan, masuk misalnya ada si A masuk nih. Enggak nanti rehabilitasi lama. Biar yang lain pada tahu nih minimal berapa lama gitu di
paling sebentarnya di rehabilitas gitu. Kalau proses rehabilitasi karena itu ikhtiar ya usaha. Jadi tidak ada indeks minimal kelamaan gitu. Tapi kami ada standar. Iya. Jadi standar untuk rehabilitasi biasanya 6 bulan rawatan. Tapi itu tergantung si klien, tergantung keluarga, tergantung kesepakatan. Ada yang memang 1 tahun untuk menjalani rehabilitasi, ada yang di bawah 6 bulan. Jadi tergantung sih. Tergantung. Ada yang bertahun-tahun kan. Ada yang bertahun-tahun. Wah, betah banget kayaknya di situ. Kan Karena dianggap keluarga tadi. dan keluarga jadi betah nyaman. Mungkin kan di keluarga, aduh. Sebelumnya Harmonisasinya yang terjaga gitu. Tapi memang kalau misalkan ya maaf kata, Iya. ya kan orang-orang yang pengguna narkoba atau Kurang korban harmonis, ini ya. tadi ya pasti ada impact dari keluarganya juga kurang harmonis. Makanya kalau di rehabilitasi itu ada bahasanya apa tuh? Family apa tuh? Family dialogue. Family day. family dialogue. Nah, dialogue. Nah, jadi keluarga masih bisa menjenguk. Menjenguk. Ada visit kunjungan. Ada visit. Kayak gitu. banyak proses-proses yang harus dilewatkan juga ketika di dalam rehab ya kan? Jadi jangan takut untuk rehab. Kan? Iya, Udah iya. dianggap keluarga sendiri. Tapi treatmentnya sendiri nih dari kegiatan keseharian nih, bolehlah dikasih tahu sedikit nih kesehariannya apa aja di dalam. Benar. Ya. Untuk terapi karena kita sosial ya, biasanya acuan kita adalah bagaimana menjaga pola pikir, mengatur pola pikir, emosional, perilaku seperti itu. Jadi yang kami konsep adalah terapi komunitas. Di sana dia bersama-sama dengan masalah yang sama, itu sama-sama berjuang dalam proses pemulihan. Nanti di situ ada grup-grupnya, bagaimana dia sharing, diskusi, bagaimana dia mungkin sama-sama komunikasi lah antar mereka dan dia sama-sama saling memotivasi untuk pulih. Gitu. Dan seru sih, Seru. di rehabilitas karena aku pernah kerja juga kan waktu kan. Jadi kayak ketika mereka kumpul, mereka menceritakan kesalahan-kesalahan mereka Scary. sharing. Jadi istilahnya kayak nostalgia ya, Pak. Wah, nostalgia. Nostalgia di mana? Nostalgia tapi untuk bertobat gitu. Dulu saya nyesel loh gini. Ada juga. Flashback. Ada Apa flashback, tuh apa namanya namanya tuh? kegiatan forum apa? Kayak dia mengakui kesalahan dia. Itu mix confrontation. Iya. Dia mungkin menceritakan pengalamannya Iya. awal memakai narkoba, Awalnya sampai akhirnya dia di sini. Iya. Bagaimana nanti dikasih pertanyaan-pertanyaan untuk memotivasi. Nah, terus kalau ini Bang, coba lanjut. Boleh ini masih main IH kreatif di situ kan? Boleh dong. Boleh. Saya tahu Apa tanya ketua cabang. Sosial eksperimen. Sosial eksperimen. Sebagai Iya. gambaran. Boleh. Di program sosial eksperimen itu kita akan mencari tahu hal-hal yang baru, hal yang tidak diketahui oleh masyarakat. Iya. Contoh misalkan, oh ini ternyata kegiatan rehabilitas, Iya. seru loh. Iya, Jadi seperti kita ini. pengen jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Benar. Itu bisa. Bagus tuh, karena orang awam sekarang melihat rehabilitasi mungkin dalam konteks seperti pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan. Mungkin seperti itu. Tapi yang jelas berbeda sekali ketika orang tersebut langsung datang gitu, melihat proses rehabilitasi itu seperti apa. Sebenarnya menyenangkan. Karena dianggap keluarga tadi kan. Oh iya. Jadi yang masih ragu-ragu, ayo Masuk rehabilitasi. Dia masih Selamat. pakai. Iya. Nah, itu kalau di rehab Bang, adakah jaminan untuk sembuh? Minimal ya sembuh total. Ada nggak seperti itu tuh? Sebenarnya untuk rehabilitasi kami indikatornya pulih ya, bukan sembuh. Jadi pemulihan yang kami pakai. Untuk jaminan ya sama seperti di rumah sakit yang pernah aku sampaikan, bahwasanya bentuk ikhtiar kita. Apakah kita ke rumah sakit itu pasti sembuh? Enggak juga kan. Begitu juga ke rehabilitasi. Apakah pasti sembuh? Enggak juga. Cuman apakah ada yang pulih? Banyak. Banyak sekali orang-orang yang setelah rehabilitasi dia produktif, berfungsi sosial lagi dan pulih lagi. Itu yang penting sih. Kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa harus rehab? Nah, Gimana? Kenapa harus rehab? Karena itu penting. Jadi rehabilitasi itu kembali lagi bahwa biasanya orang-orang dalam penggunaan atau pemakaian dia tuh ingin berhenti, tapi tidak tahu caranya bagaimana. Makanya di rehabilitasi kita kasih tahu nih
cara untuk dia berhenti seperti apa, dampaknya bagaimana, cara penolakan seperti apa. Atau dia di luar biasanya didiskriminasi oleh lingkungan. Nah, makanya direhabilitasi adalah bentuk perlindungan sosial mereka. Oh iya. Makanya itu tadi karena penting dia merasa ingin berubah, ingin berhenti tapi tidak tahu caranya, Iya. atau karena ada diskriminasi dari orang-orang tapi direhabilitasi dilakukan perlindungan sosial. Oh Seperti iya, itu. iya, iya, iya. Gitu. Gitu Bang Gitu, rehabnya. Harus rehab sebenarnya. Harus. Yang bagi yang penyalahgunaan Korban. Si korban ya. Jadi buat keluarga-keluarga yang jangan takut Jangan takut. untuk membawa keluarganya untuk masuk ke rehab. Iya. Bagi yang menggunakan Karena juga konsultasi itu free. gratis. Gratis konsultasi. Nggak ada BNN sama Polri belakang. Nggak ada. Oh. Iya, enggak ada. Nggak ada. Kita nggak di belakang, di samping. Oh. Karena mitra tadi, maksudnya Kerjasama. kalau kerja sama di samping. Di samping. Biara tuh. Di samping. Bergandeng. Nggak tahu. Siapa ya? Jadi Mas rehabilitasi ini jadi pekerja sosial jadi Mas ya, Peksos. Di rehabilitasi ada banyak sebenarnya profesi. Tentunya administrasi, security. Ada yang memang spesifik adalah konselor adiksi. Itu pendamping lah untuk pendamping si klien. Ada juga pekerja sosial adiksi. Jadi khusus yang adiksi. Untuk relawan-relawan bukaan nggak? Kalau saat ini belum. Info locker ya. Pesan masyarakat, oh. Iya. Pesan masyarakat. Info lo gitu. Pesan masyarakat. Bisa sih. Bisa. Masa Pantengin apa sosial medianya di Iya, apa nama media sosial? Iya, kami ada sosial media di Instagram, Facebook, itu di KIH Cabang Musirawas. Nah, lihat nanti editor tolong di sini. Iya. KIH Cabang Musirawas. Cabang berarti ada ketua umum. Ada ketua umum. Ada umum. Oh, kalau untuk di tempat pusatnya itu di mana? Sebenarnya kami ada 5 Karunian Sani. Oh. Jadi di pusat itu ada di Curug, di Rejang Oh, Lebong, di Rejang Bengkulu, Lebong. Provinsi Bengkulu. Hmm. Satu lagi cabang di Lubuk Linggau, Hmm. cabang di Musirawas, cabang di Merangin Jambi, dan cabang di Padang Sumatera Barat. Wow. Minang. Minang, bahasa Minang coba. Gimana Bang Minang, Bang? Udah. Minda dong jadi. Tambu cie dah. Talingo. Talingo kamko lah. Itulah ya. Iya. Untuk ketua umumnya Siapa? Bang Rian. Bang Rian. Respect. Salam Bang. Bang Dari Rian. kreatif. Bang, hijrah Bang. 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 Nanti boleh nih ditempel logo Presani. Bisa. Boleh. Apa salah? Podcast korporat. Podcast korporat. Iya. Oh, korporat. Bisa lah ketua cabang. Bisa lah. Aman lah. Tahun politik juga kan? Kami lebih ke edukasi melek politik. Jadi kita itu harus mengkritisi dan Heeh. mengkuliti gagasan-gagasan dari kepala ladies. Iya, bener nggak Seperti ini ya. Iya, bener. Benar ya. Tapi ada nggak legislatif yang masuk rehab? Kayaknya Sebenarnya tidak hanya legislatif ya. Aparat kepolisian, Wah. PNS, profesi-profesi lain itu sebenarnya ada juga yang rehabilitasi. Korban dan biasanya oknum. Oknum. Mungkin pressure dari pekerjaan pusing. Mungkin. Beban. Wah, bahaya ya gitu-gitu lah. memang masih bahaya. Statement diri sendiri sih. Aku seolah bahas. Nah, ngomong tentang statement kita langsung masuk data ke closing Closing. tapi diganti. Ya, gimana? Ada challenge katanya. Iya, Coba silakan Challenge. jelaskan. Jadi challenge ini kan lagi FYP nih. Waduh. Iya. Wir, mundur wir. Wih. Jadi ini terkait dengan rehabilitasi atau nafzan. Nah, jadi kita bakal satu-satu orang. Jadi kita membuat challenge ini. Wir, mundur wir gitu. Oke, siap. Contoh. Enggak usah contoh. Habis bahan ya. Habis barang kok. Punya bisa. Bahan kalian yang buat. Itu kan. Dari mana bahan? Oh, Aduh. Halo BNN. waduh. Dan partner Untuk koordinasi. biar bisa bergandeng. Berganti. Gandengan tangan. Oke.
Oke, Langsung, kita Pak. langsung masuk ke Mundur wir. Siapa dulu nih? Dari sampean dong. Apa ya? Apa yang buat ya? Apa tadi ya? Kaki lupa. Oh ya nih. Wir, mundur wir. Percuma ganteng kalau masih pakai narkoba. Siapa? Dari sampean. Situ ke situ. Sini. Wir, mundur wir. Jauhi narkoba, berteman dengan BNN dan rehab. Penjilat ya. Ini kan korporat. Korporat. Wir mundur sekarang gak butuhnya obat tapi suara rakyat. Nah, ini terakhir nih. Ini pasti lucu nih. Gong. Oks masih oks. Pasti gong nih kan. Iya. Sekaligus menutup wir, mundur Wir mundur wir. Oke. Oh, iya, dari Kak Erik. Ini masuk TikTok nih. Iya, nanti. Oke. Oke. Wir mundur wir. Asik. Apa tadi? Hari gini takut deh. Hari ini takut rehabilitasi. Iya. Ulang ya. Wir, mundur wir. Hari gini takut rehabilitasi. Main-main ke karunia insani. Terima kasih sudah diundang. Oke, terima kasih banyak nih. Terima kasih. Semua yang kita obrolin semuanya kan. Waduh. Masuk Semaduun. Nggih. Sami-sami. Sendiko dau. Ojo nesu lah. Wah. Maduro. Matur sekelangkong. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih banyak Iya. Erik udah hadir di terima sini. kasih. Jangan lupa di like dan komen, di subscribe juga. Silakan Ibnu. Ya, gimana pemuda berkumpul di setelah suara digaungkan. Kita kembali lagi di Gusur. Apa tuh? Gudang Suara. Duduk. Oh. Yes. Oke, thank you. Terima kasih, Thank you, bro. thank you, thank you.